Profil SDN 05 Sibawe. SDN 05 Sibawe terletak di tepi jalan raya perbatasan antara Kecamatan Menjalin dan Kecamatan Mempahulu, Kabupaten Landak. Sayangnya sekolah yang kami cintai ini terbakar di hari Sabtu tanggal 26 Oktober tahun 2024. Dengan sangat terpaksa demi kelangsungan pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar, sekolah kami menumpang di SMP PGRI Karangan, yang mana jarak siswa untuk bersekolah lumayan jauh. Semua fasilitas tidak memadai. Kondisi guru dan siswa juga masih tahap pemulihan dari rasa trauma. Pada awal bulan September tahun 2025, sekolah kami kembali dibangun. Saat ini masih tahap proses pembangunan. Semoga bangunan baru ini cepat selesai dan kami kembali bersekolah di rumah yang baru, harapan baru dan cita-cita yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Suryati. Saya bertugas di SDN 05 Sibawe, Kecamatan Mempahulu, Kabupaten Landak sebagai wali kelas 4. Saat ini saya sedang menempuh program Magister Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Tanjung Pura Pontianak dengan NIM F2211251024. Akan mempersembahkan video mengajar pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 dengan topik aturan di jalan raya. Model pembelajaran saya terintegrasi dengan 3 bidang pelajaran, yaitu pelajaran agama, pelajaran Bahasa Indonesia, dan pelajaran pendidikan Pancasila. Video mengajar ini adalah sebagai salah satu syarat ujian akhir semester ganjil tahun 2025 pada mata kuliah Micro Teaching, dan sebagai dosen pengampunya yang pertama Profesor Dr. Agung Hartoyo MPD dan yang kedua Dr. Rika Tesi Muskania MPD. Demikian pengantar dari saya. Semoga kegiatan ini dapat memberikan pengalaman berharga dalam mengembangkan kemampuan mengajar secara efektif dan inspiratif di sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Semoga kita dapat melaksanakan di kegiatan ini dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti ya. Semangat! Semangat! Sehat! Ini bakal memberikan ini, silahkan ditulis perasaan kalian. Perasaanmu, terus tulis namanya ya. Nanti ditempelkan di papan tulis. Geser ya, geser kasih temannya. Geser kasih temannya ya. Oke. Silahkan digambar. Ambil satu saja, tulis namanya, terus ditulis juga
lampu merah berarti yang pejalan kaki itu boleh. Ini kalau di jalan raya besar ya, di tempat di kota-kota, kalau di desa seperti kita nggak ada. Jadi kalau sudah ini berarti orang berjalan itu boleh di sini. Tapi kalau lampu merah sudah berhenti ya. Jadi kita yang pejalan kaki boleh melintas di situ. Oke, sekarang yang kedua, gambarnya yang ketiga. Apa bacaannya? Belok kiri. Belok kiri. Berarti tanda seperti ini kita harus belok kiri kalau melihat tanda seperti ini. Oke anak-anak, jadi sekarang kita melihat tujuan pembelajaran. Ya, setelah belajar ini nanti anak-anak pertama menyimak tayangan video tentang aktivitas di jalan raya. Kalian dapat menceritakan secara lisan satu pengalaman pribadi di jalan raya secara utuh dengan suara jelas terdengar. Jadi setelah menyimak video yang diberikan, anak-anak nanti maju ke depan menceritakan pengalaman kalian di jalan raya, gitu ya. Yang kedua, setelah menyimak video tentang aktivitas di jalan raya, anak-anak semua dapat mengidentifikasi 3 aturan lalu lintas yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan kalimat yang singkat. Terus yang ketiga, setelah membaca teks yang berjudul Awas, ada teks bacaan nanti di buku bacaanmu di halaman berapa ini? Halaman 52, 53 ya. Nanti kalian dapat menjelaskan 2 contoh tindakan perbuatan baik yang dilakukan di sekolah dengan kalimat yang jelas. Itu adalah tujuan pembelajaran kita anak-anak yang harus kalian ketahui. Setelah belajar ini kalian dapatnya apa? Itu maksud dari tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Guru. Nah anak-anak, nanti di kegiatan pembelajaran kita selama proses pembelajaran, yang pertama, anak-anak nanti berkelompok. Setelah berkelompok, anak-anak gunanya berkelompok ini untuk apa? Untuk berdiskusi. Jadi gunanya berkelompok ini adalah berdiskusi. Satu kelompok terdiri dari tiga orang. Nah, nanti setelah itu anak-anak mengerjakan LKPD yang akan disediakan nanti. Ya. Nanti LKPD-nya ini akan Ibu bagi pada saat kegiatannya. Masing-masing kelompok tentunya ini nanti setelah itu kalian maju ke depan mempresentasikannya di depan kelas. Satu orang kelompok mewakili kelompoknya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan di kegiatan kita. Ini kalian silahkan disimak dulu apa yang akan disampaikan oleh Ibu Guru ya di papan tulis ini di infokus ini. Silahkan diperhatikan yang di sini. Nah, mengenal tanda atau lambang. Nah, gambar di samping disebut rambut lalu lintas. Jadi gambar-gambar yang ini disebut gambar rambu-rambu lalu lintas. Nah, rambu lalu lintas berupa lambang, huruf, angka, atau kalimat. Kalau kita berada di jalan raya, kita melihat ada lambang seperti ini, ada petunjuk seperti ini, jalan kemana, begitu ya. Terus ada tanda ini, berarti kita boleh menyeberang. Nah, berguna untuk memberikan peringatan larangan, terus perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Oke. Perhatikan. Nah, ini pernah melihat anak-anak? Pernah di mana ini melihatnya? Jalan raya. Di jalan raya ada tanda apa sih? Ini. Ada tanda apa nih? Pernah lihat nggak kalau pergi ke kota? Apa ini? Ini ada pengertian dari tanda lampu lalu lintas anak-anak. Lampu merah menandakan berhenti atau sebuah tanda bahaya. Lampu kuning memberikan interval waktu sebagai sinyal untuk mulai berjalan atau mulai berhenti. Terus lampu hijau menandakan boleh mulai berjalan. Karena di jalan raya penuh dengan bahaya yang sering tidak kita sadari.
Lebih dari 10.000 orang yang berada di jalan mengalami kecelakaan setiap tahunnya, atau sekitar 15% dari kecelakaan lalu lintas menimpa orang yang berjalan kaki. Pastikan saat hendak menyeberang, lihat dahulu ke kiri dan ke kanan jalan. Menyeberang, ada zebra cross atau jembatan penyeberangan. Tunggulah hingga lampu hijau untuk pejalan kaki menyala. Jalan raya bukanlah tempat bermain. Bercanda di jalan raya sangat berbahaya, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Jadi, saat berjalan bersama teman, hargai keselamatan kita dan juga teman kita. Hindari menggunakan alat elektronik di jalan raya karena membuat kita lengah, dan waspadalah memperhatikan keselamatan kita sendiri. Jadi, simpanlah alat elektronik di dalam tas. Kita nyanyi dulu ya. Oke, nanti kalian ikuti lagu yang ada di fokus ini ya. Oke, kita mulai. Ceritakan pengalaman kalian berada di jalan raya. Silakan. Ya, Dimas, bisa bercerita? Oke, Dimas silakan. Tidak usah banyak-banyak ketika Dimas kemana bercerita ya. Oke. Ya, cerita Dimas dengan teman-temannya. Yuk. Hah? Cerita apa yang Dimas lihat selama berada di jalan raya? Oke. Cerita sesuai pengalaman kita. Oke ya. Oh, tanda tambah ya di jalan raya mau kemana, Dimas? Oh, ke rumah sakit ada tanda tambah. Iya, jadi tanda tambah itu anak-anak adalah tanda, artinya rumah sakit, terus puskesmas ada yang berada di situ ya. Jadi ada tanda tambah, Dimas melihat gitu ya. Jadi kalau ada tanda tambah itu berarti ada tanda rumah sakit terdekat atau pusat kesehatan. Tepuk tangan untuk Dimas. Ya, siapa lagi? Ayo.
Oke, terima kasih sudah tepuk tangan. Sekarang, oh Cynthia, silakan. Cynthia, oke Cynthia. Cerita. Pas Cynthia kemana? Oh, ke kampung. Oke, cerita dengan temannya melihat apa? Oh, melihat orang kecelakaan sama dengan dulu ya. Jadi orangnya kurang berhati. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang tiba waktunya kalian bekerja dalam kelompok. Di sini sudah ada LKPD yang Ibu janjikan tadi. Masing-masing dikerjakan sesuai dengan kelompokmu ya. Nanti satu orang berdiri di depan. Silahkan diisi ada LKPD 1 dan LKPD 2. Tapi yang dikerjakan yang LKPD 1 dulu ya. Silahkan dibuka, dikerjakan bersama-sama. Silahkan dikerjakan yang LKPD 1 dulu, yang 2-nya nanti. Isi ya, dibaca ya. Kita buka dulu, di sini ada petunjuknya anak-anak. Sekarang tulis nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan ditulis dulu di sini kelompok 1. Setelah itu dibaca petunjuknya, ayo amati katanya. Dia amati, perhatikan gambar-gambar ini, kamu perhatikan dulu gambar apa. Tidak usah langsung kelompoknya. Terus dari gambar ini anak-anak nanti dibuka di sini. 3 aturan lalu lintas yang telah kalian ketahui apa saja dari gambar ini. Bisa dipahami? Silahkan ditulis. Iya, silahkan ditulis. Oke. Iya. Silahkan ditulis. Semuanya ya dalam kelompok kerja sama. Iya, pakai pulpen silahkan ditulis nama kelompoknya. Dekat di situ.
perbuatan baik yang kita lakukan terhadap orang lain. Begitu juga temanku yang dicerita itu. Ada yang jatuh pakai sepeda, ada yang menolongnya. Itu juga merupakan satu perbuatan baik. Oke, sekarang anak-anak, ada soal yang sudah Ibu sediakan, silahkan dijawab. Waktunya hanya 10 menit saja. Disimak. Oke ya. Iya, sama-sama berdua terus namanya yang sudah disediakan di situ bersama. Silakan. Kalau sudah, oke, masing-masing duduk di bangkunya ya. Silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Oke, bagus-bagus letakkannya. Oke, sudah ya. Sudah semua. Bagaimanakah perasaan kalian semua hari ini? Senang. 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 Belajar apa yang didapat hari ini? Tadi. Apa yang kalian dapatkan? Membaca Alkitab. Terus apa lagi? Bernyanyi. Ada lagi? Iya. Membaca. Mengisi jawaban dari KPD. Baik ya. Nah, di bagian mana yang membuat kalian senang? Bagian pelajaran. Yang mana? Ada yang bernyanyi. Oke ya. Iya, jadi ada berjoget tadi kita nyanyi-nyanyi tentang lagu keselamatan di jalan raya. Mengasih penguatan terlebih dahulu bahwa mematuhi lampu lalu lintas bukan hanya soal aturan kata ibu guru tadi, tetapi juga merupakan tanggung jawab kita sebagai pengguna jalan untuk menjaga keselamatan, ketertiban, dan kelancaran bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, rangkuman tadi ibu selalu bilang selalu waspada, terus ikuti aturan yang sudah ditentukan, terus jaga keselamatan bersama, tidak hanya tahu aturan tetapi juga memiliki kesadaran dan tanggung jawab moral untuk berbuat baik dan menjaga keselamatan bersama di ruang publik, di ruang bersama ya anak-anak. Dan untuk tugas di rumah, silahkan kalian mengerjakan cari 5 rambu lalu lintas yang kalian ketahui yang ada di jalan raya. Itu tugas sebagai tugas kalian di rumah. Terus untuk pelajaran minggu depan kita belajar di halaman 54 di buku bahasa Indonesia yang sudah ibu sediakan, yaitu jelajah kata, terus paragraf argumentasi dan pemakaian kata ber ya. Nanti untuk pelajaran kita selanjutnya. Nah, ibu sangat berterima kasih kepada kalian karena sudah melakukan pembelajaran hari ini dengan sangat antusias, sangat senang, sangat bahagia. Sekarang silahkan kalian istirahat, ambil MBG-nya bersama teman-temanmu, makan bersama, jangan lupa berdoa. Selamat siang. Terima kasih anak-anak. Demikian video mengajar saya. Terima kasih kepada Kepala Sekolah Ibu Atiang SPD atas izin dan dukungannya dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih ini juga saya sampaikan kepada Ibu Yuliana, rekan kerja dan siswa kelas 4 SDN 05 Sibawe, serta semua pihak yang sudah mendukung proses pembuatan video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.